Nah, supaya iman amal soleh itu ada dalam diri kita, caranya bagaimana? Yang pertama kali, hendaknya kita ini senantiasa bicara iman. Di mana-mana, di mana saja, biasakan diri kita ini bicara mengenai keagungan Allah. Jangan hanya dengar saja, bicara. Dulu Nabi itu ngajak umat untuk supaya imannya meningkat itu, beliau mengatakan ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakan munio munio munio. Semenengai wong ini meneng akhirnya ngantuk, gak mikir. Tenan itu kudu muni la ilaha illallah, kowe engko bejo selamat. Biasakan diri kita bicara keagungan Allah. Kalau ada orang cerita mengenai makhluk, cepat-cepat kita luruskan, itu semua hanyalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Orang Jepang itu pintar-pintar, itu hanya ciptaan Allah. Orang sana itu begini-begini, itu hanya ciptaan Allah. Raja-raja itu begini-begini, itu hanya ciptaan Allah. Dibuat dari tanah. Raja-raja dibuat dari tanah. Menteri-menteri dibuat dari tanah. Rakyat dibuat dari Allah. Tuh ajib, boleh kan? Bahannya tanah tok aja. Jadi presiden, jadi menteri, jadi wali, jadi apa-apa, bahannya dari tanah. Maka kalau kita melihat aslinya manusia itu akhirnya teringat Allah. Kan teringat tanah, teringat Allah. Kalau teringat tanah akhirnya ke sawah, nanti nggak mau dakwah katanya. Lihatlah bahwa aslinya manusia diri tanah dengan kudrat Allah, dengan kekuasaan Allah. Jadi raja. Kalau melihat raja, masya Allah, tanah kok jadi raja ya. Tanah kok jadi presiden. Tanah kok jadi lurah. Kalau melihat Pak Lurah itu subhanallah, subhanallah, maha agung Allah. Ada apa kamu subhanallah? Itu apa? Tanah kok bisa jadi lurah? Tanah ya, terus tumbuh-tumbuhan. Dari tanah tumbuh-tumbuhan. Terus jadi beras, jadi tempe, jadi jagung, dimakan manusia jadi air mani, terus jadi lurah. Lurah itu bahannya tempe, bahannya jagung, tewel. Tewel kok jadi lurah Pak ya? Bukan aneh tewel jadi lurah itu. Beras jadi presiden di Indonesia itu. Beras jadi presiden, roti jadi menteri. La ilaha illallah. Biasakan bicara keagungan Allah. Yang berkuasa di dunia ini Allah. Sekarang ini orang suka baca koran, baca majalah, dengarkan televisi. Perasaannya yang berkuasa itu di dunia Amerika, yang berkuasa itu Jepang, yang berkuasa itu fulan, yang berkuasa Allah. La ilaha illallah. Ini belajar iman pertama itu begitu, teman. Ini belajar iman pertama. Dan ini diyakini betul dalam hati itu,
diyakini, dengan lisan diucapkan, dipahami dengan otaknya. Otak memahami, hati meyakini, lisan mengucapkan. Nanti imannya mulai tumbuh. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dengan mantap dari hatinya, diucapkan dengan lisannya, ikhlas dari lubuk hatinya, maka nanti kalau doa apa-apa, doanya diterima oleh Allah. Jadi orang itu kalau bicara iman yakin itu mantap betul dari hati, itu nanti doa-doanya makbul. Ini hadis Nabi ini. Yang berhak disembah hanya Allah, la ilaha illallah. Wahdahu, hanya Allah sendiri. Wahdahu, hanya Allah sendiri. Yang berkuasa itu hanya Allah sendiri. Jin tidak ikut kuasa, malaikat tidak ikut kuasa, manusia tidak ikut kuasa, raja-raja tidak ikut kuasa, diri kita pun juga tidak berkuasa, istri kita tidak berkuasa, anak kita tidak berkuasa, masyarakat tidak berkuasa. Wahdahu, hanya Allah sendiri yang berkuasa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Maksudnya bagaimana tidak ada sekutu bagi Allah itu? Selain Allah itu sama sekali tidak ikut apa-apa. Maknanya la syarikalah itu, Pak. Selain Allah itu tidak ikut apa-apa sama sekali. Belas. Kita itu punya keyakinan yang menciptakan Allah dunia ini, tapi nggak ada tapinya nih loh. Pak Presiden kan jadi ikut campur, Pak Lurah ikut campur, istri saya ikut campur. Ini namanya belum la syarikalah. La syarikalah, makhluk apapun tidak ikut campur apa-apa, tidak ikut menentukan apa-apa. Makhluk apapun, makhluk besar, makhluk kecil, tidak ikut apa-apa. Hanya Allah sendiri yang menentukan. Kalau seluruh kata Nabi, kalau seluruh umat berkumpul menjadi satu, seluruh umat, Indonesia, Amerika, Cina, Belanda, seluruh umat kumpul jadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Kalau seluruh umat, manusia, jin, semua kumpul jadi satu, ingin mendatangkan manfaat kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Sekarang 3344 diulangi. Nah, biar bicara ini. Tadi kan kamu dengar saja, sekarang mau bicara saya, biar imannya tumbuh itu. 3344 bicara. Apa yang kamu dengar tadi? Sekarang menghadap sini lagi. Madep betul. Nggak boleh ngasih itu nolah-nolah ini. Dari hatinya. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya, kita ini disuruh untuk ngadep ngaji itu begitu. Di surat Kahfi itu, kalau melihat orang ngaji itu dapat pahala. Kalau melihat bintang film itu dosa. Ngerti? Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amruhu furta. Tapi melihat orang-orang yang dalam amal kebaikan dapat pahala. Tapi kalau melihat orang yang tidak baik, yang maksiat, itu melihat tok kamu sudah dapat dosa.
Jadi yang dapat dosa itu bukannya maksiat tok, yang lihat itu sudah dapat dosa. Kecuali dengan kerisauan kamu nangis, ya Allah turunkan hidayah pada orang-orang yang maksiat ini, semoga tidak dapat dosa kalau begitu. Tapi kalau kamu melihat dengan senang, dosanya tambah akeh. Ya, orang itu melihat orang tidak amal agama itu sudah dosa. Nah, ini tapi orang itu merasa tidak dosa. Aku dosaku apa tuh? Nah ini wong gak sholat ke menengahi ora dosa be. Ini mau maksiat malah mbok tonton dosa we. Jadi semulaikan untuk meningkatkan iman itu pertama kali dengan bicara iman, seperti ini tadi bicara iman itu. Ini langkah pertama. Kedua kali amalkan sunnah semulaikan. Amalan-amalan Nabi itu mengandung nur yang akan masuk dalam hati kita, yang akan meningkatkan iman. Maka sunnah-sunnah Nabi itu penting diamalkan. Makan cara sunnah, tidur cara sunnah, berpakaian cara sunnah, berakhlak cara sunnah, bergaul cara sunnah. Bergaul cara sunnah itu bagaimana? Ketemu orang Islam, Assalamualaikum. Ini meningkatkan iman ini. Kalau laki-laki sama laki-laki lah ini. Kalau dengan perempuan nggak boleh itu. Kecuali kalau yang sudah tua umur 80 tahun ke atas, itu boleh. Ya. Kalau perempuan masih muda-muda, kamu mengucapkan salam. Kenapa ucapkan salam? Dapat pahala? Bukan dapat dosa kamu. Insya Allah. Tapi orang Islam sekarang mana paham begitu, malah dengan perempuan salaman lagi, bukan mahramnya. Bagaimana itu? Maka imannya sudah tipis, tambah tipis lagi, kayak kiwir-kiwir akhirnya itu. Ini saya ini ngaji habis maghrib ini mau saya perjelas sebenarnya kan, supaya itu ada meningkat. Kita ini bukan mau ngomelin orang itu, bukan, tapi biar kita ini amalnya meningkat, imannya meningkat. Tidur cara sunnah, ya, makan cara sunnah, berpakaian cara sunnah. Orang kalau mengamalkan sunnah dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah, imannya akan naik. Maka anak-anak kita yang masih kecil-kecil diajari amal sunnah, minimal pakai kopiah. Ya, kalau di masjid duduk yang baik, ini kasih tahu nak, ini Baitullah, ini tempat ibadah ini. Jangan guyonan, duduk yang baik, pakai kopiah. Kalau bisa pakai komis. Ya. Maka nanti ketika anak kita ini mengamalkan amal sunnah, amalnya kekasih Allah, amalnya Rasulullah, anak kita dicintai oleh Allah, akhirnya imannya naik. Jadi jangan kamu kira sama itu antara orang yang nggak mau pakai kopiah undal-undul kayak gundul itu, nih, dengan orang yang pakai kopiah itu lain. Pakai kopiah itu satu sunnah. Ini mendatangkan kecintaan Allah dan akan mendatangkan ampunan Allah. Jadi kamu tuh pakai kopiah, niatnya pakai sunnah loh, bukan hanya karena gaya. Patutnya yang pengajian ya kopiah. Oh itu tuh kayak itu ganjaran we. Ya untuk patut, kadang-kadang masih gak patut sih san. Iki nderek Kanjeng Nabi, ben disenengi Gusti Allah. Aku tangguh kopiah. Niki akeh mbok nggo kopiahe dosamu sudah sudo. Disenangi Gusti Allah, dosane sudo. Semoga termasuk kita semua. Ini cara untuk meningkatkan iman. Kemudian yang ketiga, supaya iman kita ini meningkat, sholatnya dijaga betul-betul.